depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kita tidak berhak menghakimi sesama. Saudara, Tuhan tidak mau kita menghakimi sesama. Mengapa? Mari kita bahas. Matius 7 ayat pertama firman Allah berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, sebagai manusia, kita seringkali mudah untuk menilai, mengkritik, dan bahkan menghakimi orang lain. Tanpa sadar, kita memposisikan diri kita seolah-olah lebih benar, lebih tahu, atau bahkan lebih baik dari sesama kita. Namun firman Tuhan dengan tegas mengingatkan bahwa kita tidak berhak menghakimi sesama, karena hanya Tuhan yang berhak menilai hati dan kehidupan seseorang secara sempurna. Kita sering begitu peka menilai orang lain, terlebih jika mereka melakukan apa yang menurut kita salah. Kita sering menjadi hakim atas orang lain. Kita pun memakai ukuran kita mengukur apa yang orang lain perbuat. Di sisi lain, kita terus membenarkan diri. Ukuran yang kita pakai untuk menilai orang lain tidak sama dengan mengukur diri sendiri. Standar untuk kita buat menjadi lebih rendah. Atau mungkin kita tiadakan. Apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat ini, yaitu Matius 7 ayat pertama, kiranya dapat membuat kita lebih mengoreksi diri. Biarlah sebelum menilai orang lain, kiranya kita periksalah dulu diri kita sendiri dan bertobatlah. Katakan amin. Saat ini kita akan bahas tentang 3 renungan, di mana 3 renungan ini membuat setiap kita mengerti bahwa kita sesungguhnya tidak boleh menghakimi sesama. Yang pertama, Yesus melarang menghakimi. Matius 7 ayat pertama sampai ke-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, Yesus mengajarkan bahwa kita tidak boleh menghakimi orang lain, karena ukuran yang kita pakai untuk menghakimi akan dipakai juga untuk kita. Nah, seringkali kita begitu mudah melihat selumbar di mata orang lain, tetapi kita tidak sadar akan balok di depan mata kita sendiri. Pertanyaannya, apakah kita lebih cepat menunjuk kesalahan orang lain daripada introspeksi diri? Ayo coba kita cek. Jika kita masih mudah melihat kesalahan orang lain dan jarang mau introspeksi diri, itu artinya kita masih mudah menghakimi orang lain. Bertobatlah. Katakan amin. Yang kedua, hanya Tuhan yang mengetahui hati. Mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain? Karena hanya Tuhan yang mengerti hati masing-masing. Di 1 Samuel 16 ayat ke-7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Katakan amin. Nah, saudara, ketika Samuel hendak mengurapi raja, Tuhan berkata bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. So, saudara, kita tidak mengetahui motivasi dan isi hati orang lain. Oleh karena itu, kita tidak punya kapasitas untuk menghakimi secara adil. Bertobatlah. Boleh katakan amin. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk mengasihi, bukan untuk menghakimi. Nah, saudara, sekali lagi mari sama-sama katakan dalam hati, Tuhan memanggil saya untuk mengasihi. Amin. Bukan untuk menghakimi. Mari kita baca Alkitab bersama-sama di Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jelas Yakobus berkata bahwa jika kita menghakimi sesama kita, maka kita menempatkan diri di atas hukum. Padahal jelas dikatakan bahwa hanya ada satu hakim, yaitu Tuhan. Nah, saudara, tugas kita bukan menghakimi. Tugas kita bukan juga menjadi hakim, tetapi menjadi terang dan kasih bagi sesama kita. Amin. Nah, kita tak luput juga dari kesalahan dan dosa. Karena itu, berhentilah menghakimi orang lain. Di Galatia 6 ayat ke-4 firman Tuhan berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain.
Saudara, jika kita menemukan diri kita bersalah, akuilah itu di hadapan Tuhan dan ambillah langkah-langkah pertobatan. Jika kita menemukan diri kita benar menurut standar firman Tuhan, bersyukurlah dan teruslah lakukan seperti itu. Berdoalah kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan atau pelaku kebenaran. Dan jika kita menemukan orang lain bersalah, doakan mereka. Bila ada kesempatan, bolehlah komunikasikan hal itu dengan maksud mereka berubah dan menjadi lebih baik. Bukan menjadi hakim, tapi bertindak sebagai sahabat untuk mengangkat mereka. Hanya yang lebih berat terkadang adalah bila orang lain berbuat apa yang salah menurut kita dan kita merasa tidak nyaman dan dirugikan. Nah, untuk yang satu ini butuh kekuatan ekstra dari Tuhan. Untuk hal seperti ini, sering butuh waktu untuk betul-betul kita dapat memaafkan. Berdoalah, minta Tuhan penuhi dengan kasih. Karena memang butuh kebesaran hati dan jiwa untuk melupakannya. Mari saudara, koreksilah diri kita terlebih dahulu sebelum kita menilai orang lain. Apakah hidup kita sudah benar di mata Tuhan? Ingat, menghakimi bukanlah cara terbaik untuk menilai seseorang. Cara terbaiknya adalah dengan menegur dan dengan kasih supaya ia kembali ke jalan yang benar. Kita tidak berhak menghakimi sesama. Gunakanlah cara Tuhan saat melihat kesalahan orang lain. Tegurlah dengan kasih tanpa harus menghakimi. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.